selamat datang di Albariki Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas ya. Kalau kemarin kita sudah membahas ya mengenai kelebihan serta kekurangan Honda HR-V di video sebelumnya. Pada video kali ini kita akan membahas penyakit atau masalah atau kendala ya yang biasa terjadi pada Honda HR-V ini ya teman-teman. Nah, tapi harus saya disclaimer dulu ya, bahwa penyakit ini bukan dialami pada unit HR-V tahun 2020 ini ya teman-teman. Karena ini kan mobil baru 1 tahun lah ya, 1 tahun juga belum. Jadi belum ada penyakit yang terjadi begitu ya teman-teman. Tetapi penyakit ini adalah pada HR-V yang memang sudah berumur, dan saya mendapatkan informasi penyakit Honda HR-V ini dari berbagai sumber ya. Selain dari internet, juga dari testimoni ya, dari testimoni beberapa teman ataupun rekan ataupun keluarga yang memang menggunakan Honda HR-V, dan mereka menyatakan memang pernah ya mengalami penyakit tersebut ya di Honda HR-V yang mereka miliki. Nah, kita bahas ya. Penyakit yang pertama pada Honda HR-V ini yang biasanya terjadi saat berusia di atas 2 tahun ya, yakni adalah di bagian kaki-kaki ya teman-teman. Jadi kaki-kaki Honda HR-V ini katanya sering mengeluarkan bunyi gluduk-gluduk ya. Jadi udah tidak senyap, udah tidak anteng lagi ya si kolongnya itu ya. Dan setelah ditelusuri, rata-rata itu bermasalah di bagian as roda ya teman-teman. Selanjutnya kendala yang biasa terjadi pada Honda HR-V yang sudah berumur, yakni beberapa unit ya Honda HR-V ini mengalami masalah pada tombol engine start stopnya ya. Jadi pada saat ditekan itu muncul indikator di speedometernya itu muncul peringatan engine start stop bermasalah, dan beberapa unit bahkan si mobil itu tidak bisa di starter ya. Jadi masalahnya itu ya di tombol engine start stopnya memang bermasalah ya. Masalah selanjutnya yakni adalah EPS ya, atau Electronic Power Steering ya. Electronic Power Steeringnya ini juga di unit-unit yang sudah berumur beberapa ada yang bermasalah ya teman-teman, sehingga itu wajib diwaspadai ya bila membeli HR-V dalam kondisi bekas ya. Periksalah kaki-kaki, tombol engine start stop ya, dan electronic power steering ya. Selanjutnya yang mesti diperhatikan yakni adalah oli CVT ya teman-teman. Jadi oli CVT ini perhatikan ya, baik itu kadar kekentalannya ataupun volume oli di dipstick olinya ya. Jangan sampai kurang ya teman-teman, ataupun terasa ada pada saat dicabut dipstick oli transmisinya itu terasa ada butiran semacam garam, itu jangan sampai ada ya, karena itu mengindikasikan bahwa ada something wrong ya di transmisi CVT-nya. Dan ya olinya pun ganti ya dengan oli khusus transmisi CVT, karena kalau sampai rusak, wah itu udah
mahal ya teman-teman biaya perbaikan. Apabila sampai transmisi CVT ini kena ya sudah jaminan di atas 10 juta lah ya teman-teman untuk memperbaikinya. Selanjutnya masalah atau penyakit yang biasanya terjadi ya apabila HRV ini telah berumur, yakni adalah indikator lampu rem parkir atau parking brake di speedometer itu menyala terus ya. Dan setelah ditelusuri ya apa penyebabnya kok bisa ini nyala terus, itu karena ternyata adanya short listrik ya. Jadi pada kabelnya itu terjadi short ya, sehingga menyebabkan indikator lampu rem parkir itu menyala terus ya teman-teman. Nah, itulah penyakit yang biasa terjadi ya pada Honda HR-V ya teman-teman, yang sudah cukup berumur. Kalau ya baru setahun seperti unit dalam gambar di video ini ya, itu sih belum ada masalah berarti ya teman-teman ya. Cukup perawatan rutin saja ya teman-teman kalau beli unit baru seperti ini ya. Oh ya, mengenai pajaknya sendiri untuk unit yang tahun 2020 ini adalah 4,8 jutaan ya. Sedangkan untuk HR-V di bawahnya mungkin pajaknya sedikit lebih murah ya. Sekian ya video dari Albariki Channel. Dukung terus ya Albariki Channel dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya, agar Albariki Channel dapat terus membuat video-video seperti ini. Ingin tahu video Albariki Channel yang lain? Silahkan klik playlistnya ya. Di situ telah tersedia review mobil, rumah, tempat wisata, dan review makanan. Terima kasih telah menonton.